Apa yang Tuhan sudah rancangkan, kita percaya semuanya akan tergenapi. Haleluya. Mari kita belajar, saudaraku. Oh ya, sebelum kita memulai firman ini, perkenalkan, nama saya Pastor Haryadi. Saya tinggal di Wisma Tropodo. Saya dikaruniai 4 orang anak, sebenarnya 5, yang kalau tidak salah yang ketiga meninggal karena istri saya hamil di luar kandungan. Ya, itu semua karena kesalahan, human error. Ya, tapi saya tetap percaya bahwa apapun yang terjadi itu semua kehendak Tuhan. Karena apa? Saya memang waktu itu, saudaraku, anak saya pertama laki, kedua laki. Saya kepingin anak yang ketiga itu perempuan. Ya kan? Semua orang merindukan seperti ini. Tetapi ketika istri saya hamil, ya kita senang, kita bawa ke dokter, kita bawa periksa kandungannya. Dokter bilang gini, tidak apa-apa Bu, tapi kalau sakit ibu datang ke sini ya, nanti saya kasih obat. Saudaraku, intinya seperti itu. Sakit ke sana kasih obat sembuh. Sakit, padahal kok nggak dikasih, kok nggak di USG, di ronsen ya, dilihat apa ini janin ini benar tempatnya ya gitu. Ternyata enggak, itu janin itu ada di luar kandungan. Jadi akhirnya lama-lama kan pecah, saudara. Bayi ini berkembang, lama-lama pecah karena enggak dirahim, ya toh. Ya itu sampai hampir merenggut nyawa istri saya. Ya, tetapi itu, saudaraku, ya itulah cobaan. Tapi ternyata setelah itu saya punya anak perempuan yang dikabulkan oleh Tuhan. Setelah itu saya stop, rencananya masih stop, padahal satu indung telur. Saya berdoa tetap juga diberi anak ya. Akhirnya saya stop, maksudnya sudah selesai, kita tutup ya seperti itu. Ternyata diimbui, saudara, satu laki-laki jadi seperti kembar ya. 1 tahun jadi kayak kembar, jarak 1 tahun. Anak saya 4 ya. Yang pertama, kedua bekerja semua, satu di Sampurna, satu kerja di CCTV. Lalu yang ketiga ini masih SMK, sudah SMK farmasi. Yang terakhir yang keempat ini SMP kelas 3. Itu saudaraku, ya artinya apa, perkenalan saya kepada saudara. Baik saudaraku, mari kita akan lihat ya di dalam kita akan membaca di dalam firman Tuhan. Kita lihat saja di dalam Yohanes, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Desindo yang dikasih Tuhan. Kenapa? Mujizat pertama ini dilakukan saat di perkawinan, saat perkawinan di Kana. Kita tahu sendiri bahwa perkawinan itu merupakan sesuatu yang meriah, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang penuh sukacita. Dan kalau orang Yahudi mengadakan pesta pernikahan itu biasanya 7 hari. Dan kita tahu semua ya, kalau kita punya hajat, itu pasti sudah diperhitungkan sudah. Budgetnya, acaranya, ayo pesen di mana, ya kan? Berapa banyak yang diundang, dilipat gandakan. Kalau yang diundang 50, pasti persediaan kita berapa saudara? 100 atau 100 lebih. Tidak apa-apa, kalau lebih ya nanti kita bagi-bagikan. Tidak mungkin kita nanti ketakutan ya. Nanti kalau habis di mana, repot ya. Itu. Tetapi kenapa ya? Di sini sampai terjadi kehabisan air. Saudara, hidup manusia ini tidak bisa diprediksi. Pekerjaan kita juga tidak bisa diprediksi. Ya, usaha bisnis kita tidak bisa diprediksi secara akal manusia. Tetapi pada saat hal itu terjadi, sesuatu hal yang buruk menimpa kita, apa yang harus kita lakukan? Seperti perkawinan di Kana ini. Ya, Tuhan Yesus hadir bersama ibunya. Ibunya saja bilang, anggurnya habis. Lalu Tuhan bilang apa? Di sini dikatakan apa? Ya, buatlah itu dikatakan di sini. Kata Yesus, mau apakah engkau daripadaku ibu saat ku belum tiba? Saudaraku, kita akan belajar tentang waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu memberkati, saudaraku ya. Seperti perkawinan di Kana anggur habis, ya saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Ya, ini kita akan melihat, kita akan belajar, saudaraku. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami, Pak, aku ini seperti kayak gini ya, Bapak ekonomi saya. Ya, harga-harga sekarang melambung ya, ganti harga, saudaraku. Saya sampai tahu harga beras itu 17.000 ya, saudara. 18, ada yang 16. Itu yang premium, yang medium sekarang 15. Saudaraku, ya karena kita ini sebagai laki-laki juga belanja, saudara. Ya, kalau ada kebutuhan kita ini belanja. Sampai saya pernah, saudara, belanja cabai itu. Coba sih kan kita kadang-kadang tanya berapa, turunnya kan gratis. 5.000, dikasih cuma 5 biji. Kalau dikasih 5 biji, ya kurang Bu, 10.000. Dikasih lagi seperempat, baru seperempat. Kalau 5.000 itu dikasih cuma 5 biji, dia itu gitu. Saudara, ini ya kadang-kadang membuat iman kita ya, Tuhan menghadapi seperti ini. Saudara, tetapi kita percaya yang di tempat ini, kita tahu bahwa Tuhan setia bagi kita. Amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kita percaya apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, ya, waktu Tuhan yang akan menentukan. Saudara, jangan takut menghadapi hari-hari ini. Ya, mungkin Tuhan menguji. Ya, kalau saya waktu itu mungkin stres, saudara, kalau lihat keadaan seperti ini, punya hajat terakhir ya istilahnya, dalam arti untuk kita masa seperti itu. Ya, saudaraku, tetapi kita percaya kita punya Allah sumber berkah, Allah yang penuh dengan mujizat, saudaraku. Ya, memang masalah ini, saudara, tak terduga bisa terjadi dalam kehidupan keluarga orang percaya. Ya, mungkin krisis keuangan, sakit penyakit. Ya, jangan takut, saudaraku. Adik saya sendiri sakit paru-paru karena bekerja di Winner Foam, yaitu orang yang buat materai, buat apa, tempat tidur itu, buat kasur itu. Itu kan bahannya kimia, sampai kena paru-parunya sampai lubang-lubang. Waktu saya periksakan belum ada BPJS. Pak, zaman sekarang kok masih ada penyakit seperti ini. Adik saya ini kalau enggak didoakan dengan Tuhan, enggak ditolong Tuhan, pasti meninggal. Karena paru-parunya sudah putih semua. Ya, dokter sudah angkat tangan, sampai tak bawa untuk ada satu pendeta ya, inisial S, ya, saya nggak kasih tahu namanya. Waktu di Betani, memang saya ini gerejanya di Betani, saudara, sebagai diaken yang sama. Saya bawa, Pak, tolong Pak, waktu selesai ibadah, kan itu ada ibadah KKR sebuah, nanti saya tak bawa. Ya saudara, setelah saya bawa di sana, saudaraku, saya minta mau doakan rame, nanti setelah selesai firman. Setelah firman saya maju ke mimbar, Pak, tolong Pak, waduh,
Saya ini ada pelayanan lagi. Maaf ya, belum bisa ya. Maaf ya, saudaraku. Betapa kecewanya ya kita. Ternyata apa? Di balik semua ini, saudaraku, ya, di balik apapun pergumulan kita, saat kita ditolak oleh manusia, langsung adik saya katakan, ayo saya doakan sendiri. Ya, saya tumpang tangan sambil menangis, saudara, karena ini sudah kayak tengkorak ini. Ya, ada kayak tengkorak, saudara. Betul kayak tengkorak, seperti tengkorak hidup. Akhirnya saya doain, tak bawa pulang lagi. Saudara, sampai sekarang dia sehat, diberkati Tuhan. Dia sehat, saudara, disembuhkan Tuhan. Ini apa, saudaraku? Ketika saya mengandalkan itu, pasti saya memutuskan pendeta ini. Pendeta ini loh bagus, luar biasa, adikku loh sembuh, kesaksiannya. Ternyata Tuhan, setiap kita diberikan kuasa. Amin. Diberikan kuasa, ada kuasa. Kita sih bisa, saudara, menyembuhkan. Kita bisa karena ada hadirat Tuhan, ada kuasa, saudara. Kalau saat itu saya mengandalkan orang ini, pendeta ini, oh, saya pasti memutuskan dia. Tetapi di sini Tuhan izinkan ini terjadi supaya apa? Kita ini tahu, oh, Tuhan sendiri ternyata yang menyembuhkan. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara saat ini mengalami sakit penyakit, pergumulan apapun ya, yang Bapak Ibu saat ini alami, ya, ekonomi, percaya bahwa waktu Tuhan nanti akan menentukan. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik bagi setiap kita. Saudaraku, iya, haleluya. Ini saudaraku, ya, kalau kita melihat, ya, seperti apa namanya ketika Tuhan Yesus membawa murid-muridnya berkhotbah, ya, di situ 5.000 orang ini, laki-laki, belum perempuan, anak-anak. Tuhan tidak kepingin mereka ini pulang dengan lapar. Ya. Seperti saat kita datang ke tempat ini, tidak mungkin dibiarkan saudara pulang dengan tangan hampa. Pasti Tuhan akan berkati kita semua. Amin. Ya, seperti itu. Saat itu kan dia gini, Pak, Tuhan Yesus bilang gini, Petrus ada berapa ya teman-temannya, murid-muridnya, adakah yang bawa makanan? Waduh, kasihan orang-orang ini, ya, belum makan. Oh, suruh pulang aja Tuhan, suruh pulang aja, ya, biar dia nanti beli di warung masing-masing. Tidak, kita yang memberi makan. Loh, beli makan segini banyak, beli dari mana, ya, saudara? Walaupun toh ada pabriknya, nggak mungkin cukup. Ya, 5.000 orang itu hanya laki-laki, belum perempuan. Kalau bawa pasangan suami istri ya 10.000, saudara, ya, belum anak-anaknya. Tapi apa Tuhan katakan apa? Nggak apa-apa, siapa yang punya? Oh, itu ada anak kecil bawa, ya, 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, bawa ke sini. Ya. Teman murid-muridnya juga tidak gini. Waduh Tuhan, ini apa sih? Ya, kok bisa seperti ini? Ya, tetapi Tuhan sendiri ya ngomong gini, tidak bilang sama bapaknya, Bapak di surga, ya apa ini? Bisa enggak ini ngasih makan? Enggak. Tetapi Tuhan Yesus datang, mari bawa. Dia langsung mengucap syukur bernada, mengucap syukur dipotong-potong. Saudaraku, pengucapan syukur ini kalau kita lakukan mendatangkan mujizat yang luar biasa, mendatangkan kuasa yang luar biasa. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara sakit, Tuhan, terima kasih kau izinkan sakit ini supaya kami mengalami mujizat kesembuhan. Pasti terjadi. Tuhan, terima kasih saat ini kami tidak punya apa-apa di rumah. Engkau mengizinkan ini terjadi supaya kami diberkati, ada kelimpahan seperti itu. Ya, ternyata apa? Dialami. Bukan hanya itu saja, saudaraku. Kalau kita melihat ya, Elia, saudaraku. Elia ini ketika apa namanya? Dia dikejar oleh Ahab ini, saudaraku. Ahab ini penyembah berhala, bahkan istrinya Isabel ini, saudaraku. Ya, dia jahat di mata Tuhan. Tetapi saat itu Elia dikejar dan Elia disembunyikan Tuhan di Sungai Kerit, dipelihara di situ. Ya, saat itu apa namanya? Elia ini, saudaraku, dipelihara oleh Tuhan, minumnya dari sungai, makanya pakai burung gagak. Burung gagak itu diizinkan untuk dia mengirim makanan, saudaraku. Tetapi kadang-kadang juga Tuhan izinkan. Ya, Sungai Kerit ini kering, saudaraku. Sungai kok bisa kering? Nah, kadang-kadang kan kita manusia itu kan main logika.
logika. Manusia itu main apa ya? Ya logikanya berjalan, pikirannya berjalan. Kok bisa sungai kering? Ya. Tapi itu diizinkan Tuhan. Kalau sungainya kering, ya, dan burung gagak itu sudah lagi tidak mengirimkan makanan, Elia dibawa lagi Tuhan ke mana? Janda Sarfat. Loh, dibawanya bukan janda yang kaya raya atau ke kerajaan yang besar, justru di janda Sarfat yang punya hanya tepung. Nanti kebanggaan kita apa? Kepada materi itu. Kebanggaan kita kepada apa? Kepada sesuatu yang memang ini bisa diandalkan. Tidak mau sih. Tuhan mau apa yang ada padamu. Makanya kalau saudara, apa yang ada pada saudara, ucapkan syukur. Ya, kadang-kadang saudaraku, saat bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, tujuan Tuhan apa sih? Supaya engkau yaitu berkelimpah dengan susu dan madu, dipelihara. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan ini masih bersungguh-sungguh. Memang padang pasir, padang gurun. Di situ banyak sekali kekurangan, banyak sekali binatang buasnya, banyak sekali ular beludak, saudaraku, banyak sekali persoalan masalah. Tetapi Tuhan kan sediakan air, ada air diberikan, ya, tidak ada makanan diberikan. Waduh, bosan Tuhan makan roti terus, ingin daging, ya, diberikan daging, burung-burung. Ya, asal kenyang. Kalau jangan banyak-banyak ya, makan asal kenyang, jangan disimpan. Tapi namanya manusia, terus tak simpen aja sewaktu-waktu nanti lapar lagi ya. Ternyata busuk. Jadi perintah Tuhan ini harus kita taati. Ya, kalau dikatakan jangan ya jangan. Kalau boleh ya boleh. Pada saatnya kan Tuhan ngomong ya tidak apa-apa, simpen nanti habis, simpen tidak apa-apa. Ya itu tidak busuk. Ya, kalau saudara lihat. Tapi ketika jangan ya jangan, saudara. Ya, seperti itu. Nggak mungkin saat ini saudara ya mengalami seperti itu. Saudaraku, ya, mana ini apa saudaraku? Mana ini adalah termasuk lambang dari apa? Penyediaan Tuhan. Ya, itu yang memberikan kehidupan bagi setiap orang. Saudaraku, jika mana ini nantinya saatnya berhenti, ya berarti kita ini sudah masuk tanah Kanaan. Dikatakan di dalam firman-Nya, ketika bangsa itu masuk di tanah Kanaan, berhentilah mana itu. Karena kita sudah menikmati berkat di Kanaan itu. Anggurnya dia tandon-tandon dipikul. Anggur itu, bawa anggur itu dipikul. Sudah. Karena suburnya daerah ini, Tuhan ingin kita semua ini dibawa ke Kanaan, ya, supaya kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara, itulah pengharapan Tuhan buat saudara dan saya. Ya, untuk sementara waktu. Saudara, jangan takut, ya, jangan khawatir, ya. Mungkin saat ini saudaraku, ketika saudara, ya, saat ini mengalami peristiwa, mungkin manamu berhenti, ya. Bisa jadi mungkin saat ini Anda sedang mengalami krisis, ya, mungkin ada hutang perusahaan. Ya, saudara, saya tidak tahu, ya, mungkin ada tanggungan yang harus Anda penuhi. Mungkin saudara ini sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk mensekolahkan anak-anaknya, saudara, ya, mungkin belum punya dana. Mengalami sesuatu yang buruk, perusahaan ini goncang, semua digoncang. Ya, dan saya gini, Tuhan ya apa ada? Tidak tahunya saudaraku, Pak Riyadi, nanti tak pindah ya, kemana Pak? Ke Vietnam. Jauh tidak ke Vietnam. Tanya saya istri saya, ya apa ini mau dipindah ke Vietnam? Tidak apa-apa, pergi aja. Ini kadang-kadang taktiknya bos, supaya kamu nanti nggak kerasan pulang misalnya keluar sendiri. Saya izin sama yang saya layani, kayak persekutuan doa, kayak FA, kayak gereja-gereja itu saya izin. Pak, doakan saya mau. Jangan Pak, kemana? Ke Vietnam. Terus apa Pak ini seperti itu? Waduh, ya bantu doa Pak ya. Iya, saya bantu doa. Saudara, ternyata Pak ditelepon dikatakan, Pak, tidak jadi ya sementara, belum ke sana, nanti mungkin bulan depan. Tapi sekarang Pak Haryadi sementara dirumahkan. Alasannya gitu.
dirumahkan, nanti kalau ada waktu nanti dipanggil. Saudaraku, ya apa saudaraku ya? Seperti ini problemnya saudaraku. Ya kita nurut aja saudaraku, mau gimana? Ya wes gak apa-apa. Dan anak saya ini tepat saudara, mau masuk SMK. Loh, saya butuh dana untuk masukkan SMK. Ya, puluhan ini saudaraku ya. Seperti itu, 2 digit seperti itu. Ya apa Tuhan, saya berdoa. Saya ini loh. Ya, ada WA masuk, Pak Aryadi tolong jualkan rumah di jalan apa namanya ini, dan mau sadang Mas, senilai 1,5 M. Saya ini loh, seumur-umur dari kecil sampai besar sampai ya seumur sekian ini, tidak pernah menjualkan rumah itu payu saudara, laku maksudnya saudara, tidak pernah. Kita ngeser-ngeser ya gagal saudara, ngeser-ngeser gagal. Loh, ini kok ada lagi ya? Saya ambil lalu aja, Tuhan berkatono ini, barangkali ini masuk, tak sharekan ke teman saya. Direspon saudara, Pak, nggak bisa kurang. Ya nanti ya saya negokan, ibu saudara alat, intinya alat itu. Lama-lama, tak tanya ini nggak bisa Pak, ini sudah murah. Lihat dikasih contoh-contoh itu sekitar 2,5 M gitu. Ini sudah murah. Akhirnya apa saudara, intinya ya wes gak apa-apa, selesai. Saya puji Tuhan ya saudaraku, ya deal saudaraku. Deal terus tak tanya, Pak kapan Pak komisi saya? Oh belum Pak, ini masih dipindah nama, balik nama. Kapan kira-kira? Ya mungkin 2 minggu. 2 minggu tak kaget lagi. Oh mungkin 2 minggu lagi. Wah pikir saya gini, wah hilang ini saudaraku. Hilang ini, kadang-kadang pikiran manusia seperti itu ya. Wah hilang ini. Padahal Tuhan ini, kamu itu loh minta di doano, sudah tak jawab ya, kok masih bimbang saudaraku. Hilang saudaraku. Aku itu Tuhan tolong Tuhan, ini anak saya butuh. Ya cepetan gitu loh. Aku bilang gini, kok kalau pinjam sisa anak saya ya, pinjam dulu kok. Papa ini loh mesti gitu. Tunggu ini yang nanti dibayar. Akhirnya 2 minggu, ternyata lebih awal saudara. 1 minggu ditransfer, Aryadi sudah tak transfer ya. Puji Tuhan saudaraku, puji Tuhan saudaraku. Langsung, nih kamu bayar ya. Nah ini loh saudara. Jadi hal-hal yang tidak terduga, yang kita ini loh tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas. Tetapi kalau kita bermitra dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa saudaraku. Ini akan terjadi juga buat Bapak Ibu Saudara. Jangan takut saudara. Ayo kita ini semuanya bermitra dengan Tuhan. Kita bersyukur loh di tempat ini, gereja Gesindo ini ya, hamba Tuhannya Pastor Daud Lehuna ini ya, kalau memberikan ya untuk cara berkhotbah itu yang luar biasa, mengajar jemaat untuk bergantung kepada firman Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Ini saudaraku yang perlu ya kita lakukan saudaraku, yang perlu kita alami. Mari saudaraku, apapun keadaanmu saat ini, ya yang membuat Anda saat ini, yang mungkin waduh keadaanmu saat ini, berasku habis ya, waduh besok bayar listrik, besok bayar air, ya gasku habis saudaraku. Saya ini pernah loh saudaraku mengalami gas LPG habis saudaraku. Ya, sejak lepas dari pekerjaan itu pernah. Istri saya gini, LPG nentek, ya sudah enak saudara, LPG nentek, kompor entek. Waduh, ya ampun, iya mak tak beli. Aku ini beli apa ya? Terus terpaksa ke rumah ada itu. Sumaria dia itu yang sakit paru-paru. Aku pinjam LPG musim, aku tak ganti saudara. Ya saya gak apa-apa, gak masalah sih saudara. Tak lepas saudara, sampai kena seperti itu saudara. Loh, tak ganti gila bahwa tak tutupi atasnya. Nah, istri saya tahu nih, loh bolong maksudnya. Kalau baru kan ada segelnya. Kalau tahu nanti bolong rame malah. Tak tutupi dengan tak pasang. Pasang seperti itu langsung bisway. Ini loh tak ganti yang baru kamu enak loh. Masih sudah setengah. Saya pakai saudaraku 3 hari habis saudara. Berarti dipakai aja saya sudah separuh lebih ya seperti itu. Tidak apa-apa. Ya. Kita pernah mengalami seperti itu. Itu Tuhan itu yang dahsyat, yang luar biasa saudara. Ya. Seperti itu. Dan saudaraku tahu waktu saya mau buat hajatan apa namanya, mengkitarkan anak saya. Semua orang kan mesti tanya saudara.
Ada tanya, ya mau ini kira-kira budget ini loh. Oh, Mbak, aku ini loh Mbak, manten anakku ya. Ternyata apa? Rugi 10 juta. Ada yang rugi 5 juta seperti itu. Saya kaget, waduh, ya rugi itu iya sudah lihat. Padahal itu ya maaf. Kadang-kadang kalau di tempat saya itu orangnya pakai cuma soto ya, rawon gitu aja. Wis pokoknya dikasih. Ya sedangkan saya ini prasmanan saudaraku, ya prasmanan. Lebih ya sebenarnya secara manusia kita tidak bergantung seperti itu, ya. Tetapi kadang-kadang manusia itu seperti itu saudaraku, ya. Dia seperti itu. Terus ya apa ya Mak? Seperti ini. Ternyata pas saudaraku ketika 3 hari selesai, si coba Mak bukaan Mak, aku juga nggak mau ngeliat ya berkat Tuhan itu ya. Dihitung sama istri saya dibukain itu dicatati seperti itu. Namanya perempuan ya, saya juga tidak tahu caranya yang apa seperti itu. Saudaraku, ya benar saudara kata kesaksian, iya pas saudaraku. Dia itu gitu lepas. Jadi langsung dia itu, waduh, puji Tuhan. Anak saya kayak itu, ini kau kasih no temenmu kok pas, ya saudaraku. Pas, betul-betul pas ya. Cuma kita harus nambah dikit kekurangan apa aja gitu aja. Yang penting pas saudara, itu luar biasa saudara. Ya, jadi kita jangan takut saudaraku, menghadapi apapun jangan takut saudaraku. Ya, seperti Elia ketika Tuhan suruh ya, Elia mengalami hal yang saat itu ketika dia percaya kepada Tuhan dan melakukannya dengan setia, ternyata apa saudaraku? Ternyata dia juga mengalami kekeringan, sungai itu habis saudaraku. Ya, tidak ada lagi burung gagak yang mengirim makanan, tetapi saat itu dia dibawa ke Janda Sarfa dan disitulah dia mengalami pelipat ganda. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, ya bagi Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini, ayo olah pikir kita mau ganti. Ya Tuhan, aku percaya waktumu adalah waktu yang terbaik. Saudara, waktu Tuhan itu tidak bisa kita prediksikan. Kita hitung-hitungan kalkulasi, tidak bisa saudaraku. Pada saatnya saudaraku itu akan terjadi. Ya, dan saya juga nggak kira saya ini bisa closing saudaraku. Ya. Tidak ada harapan saudaraku. Dibujui ya seperti itu. Banyak saat percuma ini jual dulu. Dan saat sekarang saudaraku, akhirnya apa? Saya memang masuk di dalam properti, Maranatha Properti, kantornya di Citraland. Ya mau nggak mau saudaraku, ayo Pak Haryadi kita gabung ya seperti itu. Ya. Jadi di situ karena saya sebagai apa ya pendoanya, besok saya menyampaikan firman di sana hari Jumat pagi di kantornya ini Maranatha di Citraland seperti itu. Jadi saya otomatis ya wes, karena saya juga disuruh melayani di sana, masa saya nggak ikut properti ini ya wes. Ya sampai saat ini ya belum closing, tetapi ini tadi ada customer 1 saudara. Bantu doa saudara kita. Ada customer 1, Pak, tolong nanti Pak ya, saya minta daerah ini ya. Mudah-mudahan saudara kita. Ini, jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, jangan khawatir. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Jangan takut engkau menghadapi apapun. Situasi keluargamu, mungkin suami, istri, ya, anak-anak, pekerjaan, mungkin bisnismu, ya. Sudahlah apapun yang saudara butuhkan. Kita percaya bahwa Tuhanlah Allah yang ajaib bagi kita semua. Amin. Saudara kemari. Kalau Anda sekarang saudaraku berada di posisi itu, sekalipun hari ini Anda ada dalam lembah kekelaman, Tuhan juga memperhatikan kehidupan kita. Jangan khawatir, ya. Tuhan pasti menolong setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, ya. Imani apa yang sudah firman Tuhan sampaikan pada sore hari ini. Mari, ya, saya ingin ya pada kesempatan sore hari ini, ayo kita renungkan firman Tuhan. Kita mau pejamkan mata kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita bukan seperti rutinitas kita datang kepada Tuhan sore ini. Seperti dibiasakan orang kalau hari Minggu kita beribadah. Tidak, sore hari ini Tuhan berbicara lain. Mari, lihat saudaraku, saudara pejamkan mata saudara. Jangan lihat kanan kiri. Ayo kita datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan,
Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu perjuangan kami. Sekalipun kami ada di lembah kekelaman, saya percaya Tuhan, tongkatmu dan gadamu itu yang menghiburkan aku.